acara kita yaitu Keluar Kamar by Kamar Pelajar. Ngomong apa kabar nih kakak-kakak? Baik Baik. selalu ya, semoga selalu sehat ya. Oke, jadi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sore hari waktu Indonesia ini untuk bergabung bersama kita di acara Keluar Kamar by Kamar Pelajar yang merupakan acara mingguan dari Kamar Pelajar yang berisi tentang agenda jalan-jalan virtual ke kota-kota di dunia dengan tour guide orang Indonesia yang tinggal di kota tersebut. Nah, jadi untuk acara kali ini mohon saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Ferdi, saya salah satu tim di Kamar Pelajar yang berdomisili di Jakarta. Dan di sini juga sudah hadir guide kita yang langsung didatangkan dari New York, yaitu adalah Kak Matahari Kinanti. Nah, kakak ini merupakan mahasiswa semester akhir di New York University atau NYU School of Engineering. Kak Mata, apa kabar? Halo, baik. Oke, nah jadi 1 jam ke depan kita akan jalan-jalan ke New York City, Amerika Serikat, kota yang apa ya terkenal dengan namanya itu The Big Apple. Mungkin kalau kita semua mengenal New York itu sebagai ya latar belakang atau setting-setting dari karya-karya sastra ataupun pop culture, baik itu buku, novel, komik, film, pokoknya semua berhubungan dengan ya adalah sedikit demi sedikit mereka mengkaitkan dengan New York City. Nah, New York City itu juga adalah salah satu kota metropolitan yang tertua di dunia salah satunya dan gedung-gedung pencakar langit itu yang betul-betul keren banget. Bahkan dibilang gedung pencakar langit itu sudah ada sejak tahun 1920-an di mana negara-negara belum ada gedung pencakar langit mereka sudah punya. Jadi bayangkan betapa itu historisnya gitu New York itu. Dan namun yang menjadi favorit saya untuk New York itu adalah di sana itu betul-betul keberagamannya itu terasa banget gitu ya. Jadi kita kalau jalan-jalan di New York kita pasti bisa ketemu orang Chinese, orang Indian, Arabik, dari berbagai ras, suku dan agama. Karena memang New York itu sendiri adalah sebuah kota yang sangat kuat sekali keberagaman tersebut. Maka kalau gitu untuk mempersingkat waktu, kali kita langsung serahkan aja kepada Kak Matahari sebagai yang punya New Yorknya untuk bercerita tentang uh, bagaimana sih keindahan dari kota New York. Silakan Kak Matahari. Makasih Mas Ferdi. Halo semuanya, selamat sore waktu Jakarta atau selamat pagi siang sore di waktunya masing-masing. Aku Matahari, aku mahasiswa di NYU dan sekarang kita akan jalan-jalan ke New York. Oke, tadi udah dijelasin secara singkat sama Mas Ferdi tentang New York dan aku setuju banget sih apa yang tadi dikatakan sama Mas Ferdi soalnya di New York tuh benar-benar kita bisa ketemu segala macam segala tipe manusia dari tempat berbeda yang berbicara bahasa beda-beda. Kayak New York tuh benar-benar julukannya tuh melting potnya Amerika deh. Jadi tuh semua orang tuh ada di situ. Nah, New York sendiri ini tuh banyak orang yang sering salah salah kaprah ya salah. Jadi tuh New York City adalah bagian dari New York State. Jadi New York City yang biasanya orang-orang kenal tuh hanya ini, hanya segini. Ini yang biasanya terkenal yang ada di film-film, ada di buku-buku, atau yang biasanya di berita-berita tuh biasanya New York yang ini. Tapi New York tuh sebetulnya adalah negara bagian yang cukup besar sih menurut aku. New York tuh ini masih sampai atas ini. Dan New York tuh dia um, dekat sama Kanada. Jadi Niagara Falls itu terbagi jadi dua, bagian bagian New York dan bagian Toronto di Kanada. Nah, ini sampai sini ini masih New York. Jadi kita New York tuh bisa banget, tapi yang orang-orang tahu hanya New York City. Nah,
New York City sendiri itu dia terbagi jadi lima boroughs: Staten Island, Brooklyn, Queens, The Bronx, sama Manhattan. Nah, untuk sekarang kita bakal banyak jalan-jalan di daerah sekitar Manhattan. Jadi kita mulai dari atas dulu. Nah, ini adalah tangga Joker yang 2 tahun lalu, setahun lalu atau 2 tahun lalu ada di film Joker. Dan ini sebetulnya tuh cuma tangga biasa yang ada di daerah Bronx di Upper Manhattan. Jadi tuh ini sebetulnya ada di daerah perumahan seperti yang kalian bisa lihat. Ini ya sebetulnya cuma perumahan biasa, cuman karena kemarin um, Joker syuting di sini, jadinya tuh ini tempat rame banget, orang-orang pada kesini buat foto-foto. Mereka lucu banget sih, mereka banyak yang rekreasi gaya-gayanya Joker sambil nari-nari di tangga ini. Tapi sebetulnya ini tuh cuma tangga yang menghubungi jalan ini sama jalan di atas, dan sekitarnya tuh cuman ya apartemen-apartemen, rumah-rumah tempat tinggal gitu, nih kayak gini. Ini tuh salah satu khasnya New York adalah gedung-gedung mereka tuh punya fire escape gitu. Dan di Amerika tuh ini khasnya cuma di New York. Jadi banyak banget gedung-gedung yang punya fire escape di luar. Tapi kalau nggak salah ini tuh dibikin kayak gini karena waktu itu aku lupa tahun berapa, dulu di NYU tuh ada gedung yang jadi pabrik pabrik apa ya, aku lupa, maaf. Jadi pabrik, terus tuh ada kebakaran. Dan dulu tuh belum banyak gedung yang ada fire escape kayak gini, jadinya mereka harus lompat dari lantai paling atas, lompat ke bawah, jadinya banyak yang meninggal. Dan jadinya sekarang banyak fire escape kayak gini. Tapi kalau menurut aku sih ini agak sedikit rada gak aman sih, karena orang-orang asing malah jadi bisa ini tangganya tinggal ditarik, terus kalian bisa naik tangga, kayak orang asing tuh bisa naik tangga dan bisa gampang banget buat masuk ke apartemen orang gitu. Cuman ya itulah hasil New York. Nah, ini juga apartemen lain, kita nggak bisa, sayangnya kita tidak bisa naik. Cuman ya ini salah satu tangga yang menjadi populer belakangan ini karena film Joker. Terus selanjutnya kita akan mengunjungi Guggenheim Museum. Aku sendiri sebetulnya belum pernah ke Guggenheim ini, walaupun ini sebetulnya tuh deket banget sama tempat tinggal aku bisa jalan kaki. Cuman karena aku mikir, oh ini deket banget, jadinya aku males buat kesini. Tapi ini tuh salah satu museum yang terkenal di New York, dan mostly terkenal karena ini arsitekturnya keren banget. Bisa dilihat ini di luar bentuknya unik, sangat unik, dan ini di dalamnya juga apakah ada foto dalamnya? Nah, ya ini dalamnya. Jadi keren banget kan? Ini bentuknya kayak gedung-gedung kayak gini tuh jarang banget ada di mana-mana sih, jarang banget. Jadi salah satu yang memikat orang-orang buat datang ke sini adalah buat selain ngelihat eksibisinya, mereka juga pengen foto-foto di gedung ini. Ini museum ini tuh isinya fine arts gitu sih. Aku lumayan kurang tertarik sama fine arts, makanya aku nggak pernah kesini. Tapi aku aku malah lebih tertarik sama gedungnya. Gedung ini kok nggak salah ada di film Enchanted, atau film Disney, film-film Hollywood, film-film Amerika, mereka pernah syuting di sini juga. Tuh, keren banget kan, dia kayak pintunya aja tuh unik gitu. Oke. Selanjutnya kita ini salah satu museum lain, Metropolitan Museum of Arts.
atau lebih dikenal sebagai The Met. Jadi di New York tuh ada dua museum yang namanya ada kata metropolitannya. Satu ini The Metropolitan Museum of Arts, satu lagi um, Museum of Modern Arts. Itu nggak ada metropolitannya, sorry. Tapi orang-orang tuh sering kebalik sama The Met ini, sama satu lagi MoMA. Kalau yang MoMA itu Museum of Modern Arts, itu seperti namanya isinya lebih ke modern art gitu. Kalau ini The Met dia udah ada di New York lebih lama dan isinya nggak cuma, walaupun kelihatannya kayak gedung tua gitu, tapi isinya nggak cuman kayak fine arts gitu. Kemarin sempat ada eksibisi camp, sama biasanya setiap tahun karena tahun ini COVID jadi nggak ada, tapi setiap tahun ada Met Gala yang biasanya yang terkenal banget ya, artis-artis pada pakai bajunya yang high end high culture gitu. Nah itu diadainnya di museum ini. Jadi setiap tahun setiap ada Met Gala itu, jalanan di depan Met Museum pada ditutupin buat dan digelar red carpet di sini buat pada untuk artis-artisnya. Museum ini terletak di neighborhood Upper East Side yang biasanya terkenal kalau misalnya di film-film gitu biasanya Upper East Side itu dibilangnya daerah-daerah orang elit, daerah-daerah orang kaya. Sebetulnya enggak juga sih. Iya sih banyak orang elit dan orang kaya, tapi kayak orang-orang kayak aku juga banyak yang tinggal di situ. Kayak aku juga tinggal di situ karena banyak apartemen-apartemen murah tuh juga ada di situ karena lokasinya walaupun agak jauh, tapi tuh daerah-daerah sini apartemen tua yang udah ada berpuluh-puluh tahun, jadi makanya pada murah dan orang-orang pada tinggal di sini. Nah, The Met Museum ini, kalau nggak salah tiket masuknya itu sekitar $20. Tapi untuk mahasiswa dan orang-orang yang tinggal di daerah New York State, Connecticut, sama New Jersey, kita bisa masuk museum ini gratis, cuman sama donasi doang, dan donasinya tuh bisa cuman 1 sen aja tuh boleh masuk. Ini kalau dilihat di sini, The Met Museum tuh lokasinya di ujung Central Park. Selanjutnya, maaf. Selanjutnya, kita ke Central Park. Ini salah satu tempat favorit aku di Central Park. Kan Central Park gede banget nih. Bisa dilihat sangat-sangat, wow, lemot, maaf ya. Central Park tuh sangat besar. Dan aku yakin orang-orang yang tinggal di New York tuh pasti belum pernah, ada sih pasti yang pernah, cuman maksudnya sedikit banget ada yang pernah ke ujung sini sampai ujung Central Park bawah. Ini bisa dilihat tadi stasiunnya tuh di 110th Street. Itu ujung atas. Dan ini ujung bawahnya tuh 63. Berarti itu udah berapa blok? Udah sekitar 50 blok, dan pokoknya panjang, itu panjang banget deh. Dan bener-bener yang namanya hutan di antara gedung-gedung tinggi. Kalau misalnya kalian pernah ngeliat foto-foto New York dari atas tuh keren banget, karena New York City, Manhattan tuh banyak gedung-gedung tinggi, terus di tengah-tengahnya ada park gede banget, hijau banget, dan Central Park tuh bener-bener salah satu tempat yang kalau misalnya udah mumet, orang-orang udah pada mumet, udah pada capek kerja, capek ketemu sama orang, capek dempet-dempetan di subway, orang-orang tuh biasanya pada ke Central Park buat relax, karena sebenarnya seger itu sekalinya ke Central Park, walaupun
musim dingin orang-orang kebanyakan ke Central Park untuk olahraga atau untuk sekedar jalan-jalan aja gitu. Nah, ini salah satu tempat favorit aku dan salah satu tempat yang terkenal juga di Central Park. Ini banyak ada di film-film juga. Salah satunya di TV show Gossip Girl. Ini namanya Bethesda Fountain. Jadi di Bethesda Fountain ini sebetulnya cuma kayak open space gitu. Ada fountainnya dan di sekitarnya ada lake. Dan di lake ini, di boathouse ini biasanya orang-orang bisa rent kapal kecil kalau misalnya lagi musim semi sampai awal musim autumn, mereka biasanya bisa rent kapal gitu, terus bisa ngedayung ngelilingin ngelilingin lake ini, dan biasanya seru banget. Oke Kak Mata, sepertinya ada pertanyaan nih Kak dari chat. Kita baca dulu Oke, ya. oke. Untuk buat bisa ke USA minimal tabungan berapa ya dari Kak Hermin? Hmm, minimal tabungan berapa? Aku kurang tahu sih, soalnya aku kalau misalnya liburan aku sama orang tua, liburan ke Amerika aku sama orang tuaku. Tapi kalau misalnya kayak aku tinggal di New York, kira-kira sebulan untuk makan apa segala macem tuh, ya untuk liburan lah, mungkin sekitar 300-400 dolar cukup buat makan. Mau lebih, kayak itu lebih banget deh. Untuk jalan-jalan, aduh maaf ya, aku tuh nggak tahu kalau misalnya budget untuk budgeting kayak gitu. Cuman kalau misalnya tiket, tiket tuh saran aku adalah kalau misalnya mau pergi ke Amerika yang ada budgetnya, jangan pergi pas musim liburan kayak musim panas atau musim dingin. Jangan pergi pas itu karena itu pasti lagi high season dan tiket lagi mahal-mahalnya. Dan New York pasti lagi rame-ramenya, jadinya kurang bisa menikmati suasana juga sih menurut aku. Kalau misalnya em, kalau misalnya bulan-bulan kayak April atau Februari itu kan lagi sepi. Itu biasanya tiket 13 juta bisa ke New York Economy Class. Kayaknya ada pertanyaan lagi deh. Ini pertanyaannya, ini mungkin dari Kak Sopiani, dia cuma ingin agak memperjelas ini ya, katanya kemarin ngajuin dokumennya nggak dilihat sama sekali, cuma di konfirm kerjaan itu sama tujuan perjalanan di sana. Oh ya, mungkin aku boleh nambahin dikit ya Kak Matahari ya, memang kalau Iya di boleh. pengalaman dulu aku mengajukan visa ke Amerika itu memang nggak terlalu dilihat sih, yang penting tujuannya jelas aja gitu, Iya itinerary sih. jelas. Iya. Kemudian dan yang paling penting sih kalau misalnya memang kita ada kenalan atau apa, itu bisa melampirkan referensi kenalan kita di Iya, sana. benar. Tapi itu kalau yang berhubungan dengan ini ya, kayak bisnis atau lain sebagainya. Tapi kalau dia liburan sih ya itu aja, yang penting ada kejelasan ininya kemana-kemananya gitu. Nanti kan ada interview ya di situ ya, di Iya. US Amerika. Mereka bakal nanya ya tujuan-tujuannya kemana aja gitu. Jadi nggak terlalu sulit sih menurut saya. Kalau visa iya sih, apalagi kalau misalnya em, mereka tuh kedutaan Amerika cuma pengen ngelihat kita jelas sih, karena mereka cuma takut em, karena dulu tahun 90-an tuh banyak kasus kayak teman papaku, banyak kasus yang orang Indonesia pada kabur. Jadi mereka Hmm. bilangnya ke Indonesia, ke Amerika mau liburan, terus akhirnya di Amerika kabur, akhirnya tinggal di situ. Nah, setahu aku tuh kedutaan Amerika cuman pengen tahu jelas kita tuh kesana mau ngapain, habis itu bakal balik lagi ke Indonesia dan kita nggak akan terlantar di sana. Mungkin kalau misalnya ini tadi seminar, kunjungan seminar, eh oh ini nggak ada ini, maksudnya bukan visanya kan. Kalau misalnya seminar kan biasanya udah jelas kan ada referensi dari
yang menyelenggarakan seminarnya kalau misalnya ada seminar. Jadi kayak mungkin untuk visanya nggak masalah. Tapi untuk seminggu kayaknya menurut aku $1.000 tuh cukup banget deh. Malah lebih. Maksudnya untuk pegangan ya. Kayak $1.000 tuh banyak banget. Tapi menurut aku emang harus ada pegangan. Tapi cukup sih untuk di New York karena banyak kok di New York banyak makanan murah juga kayak ada pizza $1. Terus kayak makanan-makanan di cards gitu itu tuh enak enak juga gitu loh. Enak dan murah jadinya gak butuh keluar uang banyak menurut aku. Oke, gimana Kak Hermin? Udah cukup terjawab pertanyaannya? Nanti bagi kakak-kakak yang mau bertanya bisa ya lempar di chat boleh. Tapi kalau memang mau langsung nanya juga boleh, raise hand juga boleh. Terserah aja gimana enak dan nyamannya ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari kakak-kakak sekalian? Oke, belum ada kalau gitu lanjut deh Kak Matahari. Oke, lanjut tadi. Sorry. Ya, jadi Bethesda Fountain tuh salah satu open space yang ada di Central Park dan orang-orang tuh banyak yang ke sini. Kita bisa lihat suasananya. Nah, ini suasananya ini kayaknya sih musim panas ya, soalnya ramai banget orang-orang, banyak turis juga. Dan ini salah satu kayak arch yang terkenal gitu. Jadi kalau misalnya masuk sini terhubung sama The Mall tuh julukannya ini. Sorry. Nah, ini namanya The Mall. Ini jadi cuma strip panjang banget di sekitarnya ada pohon-pohon dan ini adem banget tempatnya buat duduk-duduk dan biasanya banyak orang foto-foto juga sih. Bisa dilihat sekitarnya pohon-pohon semua. Nah, di sebelah sini ada yang namanya Sheep Meadow. Nah, Sheep Meadow ini lapangan besar banget. Dan biasanya orang-orang New York pada suka piknik di sini. Kalau misalnya udaranya lagi terang, ini kan terang nih, tapi ini sepi orang-orang. Cuman biasanya kemarin sempat bulan November malah. Bulan November kan harusnya udah dingin kan, udah winter, tapi tiba-tiba di New York panas, terus orang-orang semuanya pada kesini, pada piknik, pada main frisbee, pada ngebawa anak-anaknya. Nah, iya sih itu. Jadi kan di New York tuh orang-orang rata-rata pada tinggal di apartemen dan anak-anak kecil kan biasanya suka pengen keluar, pengen main, gak bertahan di dalam ruangan kan. Nah, orang tua biasanya pada bawa anak-anaknya main ke sini. Soalnya tempatnya besar banget dan emang enak. Oke, selanjutnya kita masih di Central Park, tapi yang ini cuma ada di saat winter. Nah, ini namanya Women's Ring. Kalau misalnya jadi ini ice skating rink cuman ada dari bulan bulan Oktober sampai bulan Maret. Nah, dari bulan April sampai bulan September ini tuh jadi kayak tempat main itu, kayak apa ya contoh di sini, kayak pasar malam tapi nggak cuma malam gitu. Jadi dari pagi sampai sore. Nah, tapi lebih ini Women's Ring lebih terkenalnya sebagai ice skating ring. Bisa dilihat ini ramai banget dan emang kalau misalnya lagi winter tuh orang-orang favoritnya ke sini karena
ice skating di sini bisa sambil menikmati pemandangan skyscrapers-nya. Nah, ini Central Park di musim dingin. Bisa dilihat bagus banget. Pohon-pohonnya walaupun udah pada berguguran, tapi masih kelihatan bagus. Nah, ini kalau ini musim semi, spring. Ada kayak semacam cherry blossom gitu di pohon-pohonnya. Nah, dari Central Park kita ke Fifth Avenue. Nah, Fifth Avenue kan juga salah satu tempat yang terkenal yang sering ada di film-film. Nah, itu lokasinya di Central Park itu sebelah Fifth Avenue juga. Central Park di belakang pohon-pohon ini. Dan ini adalah salah satu hotel yang terkenal di New York namanya The Plaza Hotel. Kalau misalnya udah pada nonton Home Alone 2, itu Kevin McAllister, si Macaulay Culkin ya, dia tinggal di sini nih di hotel ini. Dan dulu ini Apple Store. Dulu tuh gedung ini adalah tempat toko mainan kayak Toys R Us namanya FAO Schwartz. Dan itu salah satu tempat ikonik banget di New York, tapi sekarang udah tutup dan pindah ke Rockefeller Center. Nah, ini Fifth Avenue. Jadi di deretan jalanan ini banyak toko-toko dan biasanya ini toko-tokonya toko-toko kayak high-end gitu kayak Louis Vuitton. Terus ada Gucci, terus ada department store namanya Bergdorf. Tapi ini kayak department store high-end gitu deh. Udah ada dari zaman dulu banget. Terus ada Tiffany's ini. Oh iya, ada Trump Tower juga. Ini ada Tiffany's, kayak breakfast at Tiffany's. Banyak orang-orang yang pada beli breakfast. Terus pada foto-foto di sini karena breakfast at Tiffany's. Terus ini Gucci, terus ini Trump Tower. Jadi Trump Tower tuh isinya ini kantor deh kalau nggak salah. Tapi di lantai bawahnya tuh ada Starbucks, terus ada restoran namanya Trump Grill. Pokoknya isinya kayak Donald Trump gitu deh, agak menyeramkan sih menurut aku. Kayak dia banyak muka dia di situ. Oke, Kak Fata, ada pertanyaan lagi nih Kak dari chat. Jadi mau nanya dong katanya di CP Central Park kali ya. Di Central Park itu ada kebun binatang atau taman enggak? Oh iya, ada kebun binatang namanya Central Park Zoo. Nah, dia lokasinya dekat sama Women's Rink yang tadi aku bilang. Sama ada taman bermain buat anak kecil. Nah, ini kita bisa masuk nggak ya? Tapi ini zoo-nya lokasinya di sini. Oke. Satu lagi nih untuk tempat ice skating yang tadi di Central Park itu berbayar atau tidak, sama apa waktu-waktunya, waktu tertentu, mungkin maksudnya kita waktu bukanya kapan gitu untuk ice skating tersebut gitu. Untuk ice skatingnya berbayar, jadi itu di high season kalau nggak salah. Aku udah lama nggak ice skating di situ sih. Cuman kalau high season kalau nggak salah sekitar $20-30 deh. Tapi itu salah satu yang paling murah di New York tuh di situ karena di Rockefeller Center dia ada skating juga dan itu sampai $35-40. Biasanya orang-orang pada bawa ice skates mereka sendiri karena nggak mau bayar tambahan rental ice skatingnya. Cuman kalau misalnya rental sepatunya cuma $5 deh rata-rata di New York. Terus untuk bukanya dari Oktober sampai Maret. Tapi kayaknya untuk tahun ini
kemarin sempat ditutup lebih awal deh karena corona. Cuman biasanya sampai Maret akhir atau April awal mereka masih buka. Oke, terima kasih Kak Matahari. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kakak-kakak yang lain untuk Central Park sebelum kita lanjut. Oke, belum ada berarti. Silakan lanjut Kak Matahari. Oke, jadi ini Fifth Avenue dari sekitar 63 sampai bawah, 63 maksudnya 63rd Street sampai bawah, itu isinya adalah toko-toko dan kantor-kantor, dan biasanya kayak para sosialita gitu belanja di sini. Saya toko-toko yang high-end kayak di sini, tapi ada toko-toko lain kayak Uniqlo juga ada di Fifth Avenue, Uniqlo yang besar. Terus kalau misalnya kita menyusuri sampai bawah, sampai 42nd Street, ada Grand Central. Nah, Grand Central Terminal ini juga salah satu tempat yang terkenal dan sering ada di film-film atau di buku-buku. Mainly karena architecture mereka yang sangat keren. Nah, ini adalah dalam Grand Centralnya. Jadi itu Grand Central Terminal adalah train station. Jadi kita bisa ke antar kota di state New York atau di state lain lewat Grand Central. Dan biasanya tuh banyak pekerja yang tinggalnya di upstate kayak Westchester atau White Plains, tapi masih di dalam New York State. Mereka tinggal di situ karena biasanya udah berkeluarga dan gak pengen tinggal di New York City. Dan biasanya emang lebih murah juga untuk tinggal di upstate. Tapi mereka masih tetap mau kerja di New York City, jadi mereka tuh commute-nya lewat Grand Central Terminal ini. Mereka naik kereta dari rumah mereka terus sampai sini. Terus biasanya mereka kalau nggak jalan, mereka lanjut subway. Biasanya jalan tuh yang kantor-kantornya sekitar sini karena di sekitar Grand Central emang banyak kantor-kantor juga. Tapi di bawah emang ada stasiun subway dan lines-nya rutenya lumayan banyak. Jadi tuh ini salah satu tempat yang bisa exchange buat kemana-mana. Terus salah satu hal yang keren menurut aku tentang Grand Central ini adalah atapnya. Ini aku lagi nyari foto yang agak lebih jelas. Cuman atapnya ini di tengah-tengah concourse-nya ini tuh kalau bisa pada lihat ini tuh gambar zodiak. Jadi ini Cancer. Terus aku kurang hafal zodiak sih, maaf. Tapi ini adalah star constellations, zodiak. Jadi menurut aku itu salah satu hal yang keren banget tentang Grand Central. Ini dari segi lain. Gitu. Dan ini salah satu heritage yang udah ada lama banget. Nah, ini salah satu trek keretanya. Ini stasiun subway-nya. Di New York tuh nama-nama stasiunnya ini salah satu khasnya New York juga. Jadi kayak pakai batu-batu keramik-keramik gitu. Di semua station lainnya di namanya tuh disusunnya pakai batu keramik itu. Ini trek keretanya. Kayaknya ada yang nanya. Oh iya, betul. Ya, ini pertanyaan dari Kak Hermin lagi. Makasih ya Kak Hermin pertanyaannya. Universitas yang ada di situ apa saja ya Kak? Berapa jam dari bandara internasional terdekat? Terima kasih katanya. Kalau universitas ada banyak banget. Yang aku ingat, yang terkenal dan yang aku ingat adalah NYU, terus ada Columbia University, terus ada City College. Jadi City College tuh kayak sekolah negerinya, tapi mereka tuh punya banyak cabang, jadi gak cuma satu.
terus ada The New School, Parsons School of Design, terus ada FIT, Fashion Institute of Technology, yang di New York City, Fordham, Pace University, pokoknya banyak banget deh sebetulnya university di New York City itu. Kalau dari bandara terdekat, jadi di New York, Port Authority New York tuh mereka gabung sama New Jersey, jadi namanya NYNJ Port Authority. Nah, untuk New York City sendiri, kita punya 3 main airport. 2 ada di New York City, 1 ada di New Jersey. Dan di New York City ada 2 di Queens, namanya John F. Kennedy, JFK, sama LaGuardia, LGA. Sama yang di New Jersey, Newark, EWR. Nah, kalau penerbangan internasional biasanya landingnya kalau nggak di JFK di Newark. Tapi untuk ke New York City lebih dekat dari JFK. Kalau ke Manhattan, sorry. Kalau untuk ke Manhattan, tempat-tempat di mana kampus-kampus itu ada, biar emang lebih dekat dari JFK. Tapi dari Newark juga bisa cepat kalau naik kereta. Naik kereta namanya Long Island Express. Nah, itu dari Newark bisa langsung ke Manhattan, cuman sekitar 20-30 menit. Ya, tapi tiketnya lebih mahal dari naik subway. Harganya $10. Kalau subway sekali jalan $2.75. Ya, atau bisa juga naik shuttle, tapi kalau misalnya naik shuttle agak kurang direkomendasikan, kecuali emang nggak lagi jam-jam macet. Soalnya New York juga macetnya parah kayak Jakarta. Jadi untuk jawabannya yang paling dekat adalah JFK dan universitasnya ada banyak banget. Tapi yang terkenal adalah NYU, Columbia, Fordham. Itu top 3 yang terkenal di New York City. Oke, makasih Kak Matahari. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Gali. Kalau tiket subway di sana harganya berdasarkan jarak atau waktu ya Kak? Kalau tiket subway itu flat fare, jadi sekali masuk $2.75. Jadi mau sejauh apa dari ujung ke ujung, itu harganya sama asal kita nggak keluar-keluar. Kecuali ada beberapa station, jadi kan ada beberapa station yang punya beberapa lines. Nah, jadi kita bisa tukar rute tanpa keluar dari stasiunnya. Tapi ada beberapa stasiun juga yang connect sama stasiun lain. Jadi kalau misalnya kita keluar, terus masuk lagi ke stasiun, misalnya kita dari stasiun A, terus kita masuk ke stasiun B, kita gesek pakai kartu yang sama, itu kita nggak bayar lagi. Tapi itu nggak semua station kayak gitu. Nah, untuk orang-orang kayak aku kan setiap hari pakai subway atau pakai bus. Nah, itu aku biasanya beli yang monthly pass, itu unlimited. Harganya agak sedikit mahal sih, $127. Tapi karena aku sehari bisa lebih dari 2 kali naik subway, jadi kalau dihitung-hitung emang aku lebih untung untuk beli yang $127 itu. Tapi kalau misalnya kayak ada teman-teman aku yang emang kampus sama apartemennya atau dormnya itu deket banget bisa jalan, mereka jarang naik subway atau naik bus. Jadi mereka belinya yang pay per ride itu yang $2.75 atau yang unlimited yang seminggu. Oke, kayaknya cukup jelas jawabannya Kak. Ada pertanyaan lagi mungkin dari kakak yang lain? Thank you Kak Gali. Oke, belum ada ya. Waktu itu silakan lanjut Kak Matahari. Ini ada lagi. Oh iya. Dari Kak Sofi. Maaf mau nanya, tadi aku nggak ikut dari awal.
nggak tahu udah dijelasin apa belum, pengen tahu sewa apartemen untuk student di sana berapa kurang lebih per bulannya. Terus ada kayak bantuan gitu nggak untuk student dari pemerintah? Silakan Kak Matahari. Kalau bantuan nggak ada. I wish banget ada. Tapi sayangnya Ya, tidak ada. Cuman kayaknya setahu aku karena ini lagi COVID tuh mereka lagi gubernur New York lagi coba cari bantuan biar bisa ngecover rent. Cuman sampai sekarang tidak ada dan kalau lagi nggak COVID sama sekali nggak ada. Kalau untuk biaya sebetulnya tergantung daerahnya dan tergantung size apartemennya sih. Kalau misalnya orang Indonesia banyak yang tinggal di Queens dan banyak yang tinggal di shared apartemen gitu. Waktu itu aku pernah ngobrol sama ibu-ibu yang tinggal di Queens, dia uh, rumah apartemennya tuh berlima dan dia cuma bayar $400, which is sangat-sangat sangat murah menurut aku, apalagi di New York. Cuman aku jelas kurang tahu jelas dia tuh tinggal di situ namanya ada di list atau enggak atau ilegal atau gimana aku kurang tahu. Cuman dia bilang ke aku kalau misalnya bayarnya $400, aku rada sedikit nggak percaya karena $400 tuh murah banget untuk dapat tempat tinggal di New York. Uh, Kalau di Manhattan itu sekitar 1000 1600, mungkin 1600 ke atas. 1600 mahal sekali tuh ya. startnya ya karena di Manhattan sih itu untuk studio, tapi itu juga tergantung daerahnya. Kayak kalau misalnya makin ke atas apartemen biasanya makin murah, kayak makin ke Upper East Side, makin ke Bronx itu apartemen makin lama makin murah. Kalau misalnya di daerah Midtown yang deket-deket Times Square atau di downtown yang kayak deket Wall Street itu biasanya mahal banget. Di Brooklyn juga karena sekarang Brooklyn tuh udah modernisasi sama pemerintah, jadinya sekarang makin mahal juga, padahal dulu Brooklyn termasuk daerah kumuh, jadinya murah-murah. Itu sih yang aku tahu. Biasanya orang-orang ya tinggalnya di Queens dengan budget, kalau misalnya emang budgetnya pengen yang murah biasanya tinggal di Queens, suka nanya-nanya ke orang-orang Indonesia gitu biasanya pada tahu. Atau nggak kalau student juga biasanya pada tinggalnya di dorm sih. Ada pertanyaan tambahan nih Kak, kalau di dorm berapa? Oh, sorry, bentar. Kalau di dorm tergantung, sekali lagi tergantung universitas sama tergantung jenis kamarnya. Tapi setahu aku tuh start dari 7.000 per semester. Jadi sekitar 6.000 7.000 deh kalau nggak salah. No, ya, aku sendiri aku nggak pernah tinggal di dorm, jadi aku kurang tahu. Cuman aku nanya-nanya teman-teman aku sekitar 6.000 atau 7.000. Dan itu udah termasuk mereka dapat makanan sih. Mereka dapat makanan, um, tapi laundry tetap bayar. Soalnya laundrynya yang pakai koin gitu, tapi ada di dalam gedung itu. Dan biasanya kalau misalnya tinggal di dorm bisa dapat potongan dari scholarship atau bisa kerja jadi resident assistant. Resident assistant tuh kayak semacam apa ya? Kayak semacam ibu kos, jadi ibu kosnya gitu. Nah itu biasanya mereka yang kerja jadi resident assistant nggak usah bayar, mereka gratis tinggal di situ. Jadi itu salah satu trik aja sih. Oke, kalau gitu kita lanjut nih kali ya Kak Mata ya. Oke, jadi setelah Grand Central kita di Times Square.
Nah, Times Square ini udah pasti semua orang pada tahu Times Square. Kayaknya hampir semua orang kalau misalnya ada yang ngomong tentang New York tuh hal pertama yang mereka pikirkan Times Square. Ya, Times Square ini benar-benar salah satu tempat di New York yang gak pernah tidur. Kalau misalnya New York dijulukin City that never sleeps, Times Square tuh buktinya. Karena ini 24/7 lampu ini billboard pada nyala terus, udah nggak pernah dimatiin, bahkan siang-siang juga terang gara-gara sinar matahari tetap ini si lampu-lampu ini tetap nyala terus, dan nggak pernah sepi, sesepi-sepinya mereka tuh tetap banyak orang gitu deh. Dan biasa turis-turis pada kesini. Waktu itu aku inget banget jam 1 pagi aku ke Times Square, dan itu hari Kamis, bahkan bukan weekend gitu, masih rame banget, bener-bener sampai nggak bisa jalan karena saking ramenya. Jadi di sekitar Times Square ini ada toko-toko kayak Forever 21, Disney Store, Mac. Terus ada di gang-gang ini ada beberapa teater Broadway, karena Broadway itu dekat banget ada di atas sini. Terus ini kayak bisa dilihat iklan-iklannya pun mereka ngiklanin Broadway show kayak School of Rock, terus Pretty Woman, Harry Potter. Ini bisa dilihat, ini ada kayak tempat duduk-duduk gitu, dan biasanya banyak suka tiba-tiba kayak ada orang yang ngamen gitu, entah mereka nyanyi atau mereka tiba-tiba break dance. Terus kalau misalnya biasanya kalau lagi ada break dance gitu, orang-orang pada ngumpul ngelingkerin ngeliatin, langsung rame banget deh. Dan ini salah satu unik tapi rada ngeselin menurut aku tentang Times Square adalah di sekitar sini tuh biasanya suka banyak berkeliaran kayak badut-badut gitu, badut-badut yang pakai kostum, kayak pakai kostum Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pokemon, Iron Man, kayak segala macam kostum deh. Nah, mereka tuh suka rada maksa gitu ngajak foto, dan kalau misalnya kita foto sama mereka tuh maksa minta uang, terus kita nggak boleh bener-bener, kita kalau misalnya kita nggak ngasih uang, kita bakal dipaksa diikutin sampai kita jalan kemana bakal diikutin sama mereka sampai kita ngasih uang ke mereka. Dan yang ngeselinnya lagi tuh, misalnya aku sering lihat kayak turis mau foto sama Minnie Mouse, tiba-tiba teman-temannya datang, dan teman-teman karakter lain tuh suka nggak nyambung, tiba-tiba ada Pokemon lah, tiba-tiba ada Captain America, jadi kayak fotonya nggak nyambung gitu. Padahal si turis itu cuma pengen foto sama Minnie Mouse, dan setelah foto si teman-teman yang lain tuh pada maksa minta uang. Jadi kayak menurut aku tuh ngeselin banget, sampai di ngeselin tapi kesian sih, tapi tetap aja kayak ngeselin karena mereka maksa. Sampai di sekitar Times Square tuh mereka masang kayak warning sign gitu, caution kalau misalnya mau foto sama karakter-karakter ini mereka tuh bakal minta uang. Jadi kayak peringatan buat turis-turis gitu sih, karena masih banyak turis-turis yang nggak tahu kalau misalnya mereka harus bayar. Dan kesiannya kayak kalau turis-turis gitu, kalau mereka nggak bisa bahasa Inggris, jadinya kayak lost in translation aja itu sama badut-badutnya. Nah, ini kan tadi aku bilang sebenarnya New York tuh nggak pernah sepi. Tapi ini ada live feed dari Times Square. Ini live sekarang banget jam 6 pagi di New York. Ini sepi, aku benar-benar nggak pernah ngeliat New York seperti ini. Tapi ini sepi karena corona. Masih bisa lihat, bahkan sepi pun ini billboard masih pada nyala semua. Walaupun nggak ada orang, billboard masih pada nyala. Terus polisi masih pada jaga. Ini cuma ada satu orang yang jalan. Ini kayak satpamnya deh. Rada sedih sih ngeliat New York kayak gini, karena aku nggak pernah ngeliat New York seperti ini. Tapi
Ya karena corona jadinya orang pada nggak keluar, bahkan ya kalau hari biasa jam 6 pagi pun tetap. East side-nya deket banget sama Times Square ada park lain namanya Bryant Park. Nah, tadi Bryant Park ini, Kak Matahari, kita mungkin bisa break sebentar untuk kuis gimana? oh oke, boleh boleh. So aku juga Ya, gak loading nih. oke, Boleh jadi boleh kakak banget. sekalian kita untuk episode kali ini ada kuisnya loh. Jadi nanti minta tolong ya kakak sekalian kalau nanti mau menjawab bisa langsung ngomong aja ya langsung ya. Atau ya raise hand juga boleh gitu. Jadi pertanyaan dari kamu Arif, dari aku. Dari Mas Ferdi deh. Oh dari aku. Oke, baik. Oke, jadi tadi kan udah dijelasin pertanyaannya gampang aja sih, yaitu coba kakak sekalian apa sebutkan satu nama universitas yang ada di New York yang tadi disebutkan oleh Kak Matahari. Silakan, ada yang bisa menjawab? Iya, Kak Hermin ada raise hand itu. Silakan Kak, boleh dibuka mute-nya. Columbia University. Oke, gimana Kak Mata? Betul tidak? Betul sekali. Terima kasih Kak Hermin. Nanti akan hubungi Kak Hermin ya untuk lengkapnya pendistribusian hadiah dari kita. Terima kasih. Mungkin kita lanjut dulu kali ya Kak Matahari. Silakan Kak. Oke, ini ada satu pertanyaan nih, Mas Ferdi. Ada pertanyaan lagi. Oke, Iya. dari Kak Justina ya. Halo Mm-mm. Kak, mau tanya kalau di sana selain scam badut, biasanya seperti apa lagi bentuknya? Karena teman pernah ada yang kena scam pas naik taksi. Gimana tuh Kak Matahari? Iya benar satu. Like kalau misalnya di eh, jadinya kesannya kayak New York tuh kota yang banyak tipuan gitu ya. Cuman enggak kok. Cuman iya salah satu scam lain yang terkenal adalah scam taksi. Yaitu sepengetahuan aku ada dua. Jadi satu tuh scam taksi bodong gitu deh, namanya Gypsy Cab. Nah mereka tuh kalau di New York, Bluebird-nya New York tuh namanya Yellow Cab. Jadi taksi warna kuning yang biasanya kayak terkenal itu. Yellow Cab Company itu mereka official taksinya New York. Nah, tapi ada juga kayak Gypsy Cab yang taksi-taksi bodong yang suka ada di jalanan. Nah, mereka tuh eh, nge-charge orang tuh tanpa argo dan dibawa muter-muter atau bahkan nggak diturunin di tempat yang seharusnya. Nah, itu Gypsy Cab itu udah ada dari tahun 50 60-an bahkan sebelum itu. Dan tapi untungnya belakangan ini aku jarang dengar kabar tentang Gypsy Cab sih. Mungkin udah berkurang banget di New York karena udah lebih strict. Tapi ada satu lagi scam taksi dan ini tuh sebetulnya bukan bukan scam parah sih, ini cuman kayak iseng, menurut aku iseng-isengan supirnya aja. Jadi itu yellow cab. Jadi itu banyak orang yang tinggal di New York bilang kalau misalnya turis yang nggak tahu jalan atau bahkan kayak orang yang tinggal di New York yang nggak tahu jalan, jangan naik yellow cab karena mereka tuh, jadi New York kan eh, Manhattan itu jalanannya tuh kayak grid system, avenues sama street. Jadi itu ada kok pengkolan ya maaf, kayak intersection gitu, misalnya kayak 47th and 6th Avenue. Nah itu intersectionnya. Biasanya kalau misalnya naik taksi, naik yellow cab itu, kalau misalnya sorry, jadi di New York kan jalanannya grid system. Jadi itu urut, kalau di Manhattan tuh urut.
Jadi abis 14th Street tuh 15th Street, abis 15, 16, 17, 18, pokoknya sampai 100 tuh emang urut. Dan avenue-nya juga urut. First, second, third, Lexington, urut dari kanan ke kiri tuh urut. Dan kalau misalnya orang-orang yang nggak ngeh atau nggak tahu, tuh biasanya sama taxi cab-nya dibawa muter-muter. Jadi misalnya kita harus cuma lurus belok kanan. Tapi kalau misalnya si taxi cab iseng, lurus, muter, kanan, kiri. Tapi ujung-ujungnya ya ke tempat yang benar, cuman dibawa muter-muter biar bayarnya mahal. Jadi kalau misalnya naik taxi cab tuh triknya adalah jangan kasih tahu alamatnya, tapi kasih tahu intersectionnya. Jadi kita turun di ujung aja dan si taksinya nggak bawa kita muter-muter. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Matahari dari Kak Natania. Kak, apa New York aman untuk solo traveler cewek? Apa kakak ada tips-tips untuk kita? Terima kasih. Kebetulan aku juga suka uh, um, traveling sendiri dan aku perempuan yang kecil, tapi menurut aku kalau di New York tuh harus mindsetnya kayak fokus, jangan sampai lengah. Dan kalau misalnya tiba-tiba digangguin sama orang, jangan dihiraukan aja, kayak langsung jalan aja. Dan kalau untuk di New York, tipsnya adalah untuk mempelajari sebelum datang ke sana. Jadi misalnya kalau misalnya aku tahu nih bulan depan aku mau ke New York buat seminggu mau jalan-jalan, aku tuh udah list aku mau kemana aja, aku udah research di Google, aku udah tanda-tandain gitu di Google Maps aku mau kemana, dan aku udah pelajarin subway-nya karena subway itu rada membingungkan, rada sedikit membingungkan. Cuman seenggaknya aku udah ada bekal gitu loh sebelum pergi, udah research, udah mateng lah intinya. Dan tips lainnya adalah kalau di New York coba untuk misalnya udah tahu nih mau ke 10 tempat. Nah, per hari tuh jelajahi satu daerah aja, jangan lompat-lompat. Misalnya dari The Met kan di atas tuh di Upper East Side, terus tahu-tahu mau ke World Trade Center yang ada di bawah. Itu dipisah untuk hari besok aja. Jadi kemungkinan untuk kita lost di New York tuh sedikit karena kita udah planning, oh kita pernah ke daerah sini dulu, terus besok ke daerah lain. Jadinya tuh intinya kayak walking distance dan kita nggak gampang hilang deh. Terus terakhir tipsnya adalah jangan malu buat bertanya. Sebetulnya tuh banyak orang yang bilang orang-orang New York tuh judes, jutek, unfriendly, tapi sebetulnya tuh enggak. Mungkin karena dari luar kita kelihatannya kayak kita suka buru-buru, terus pengen cepet-cepet deh. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita kayak ngeberhentiin orang, sorry, can I ask you a question? Kayak mau nanya ini tuh di mana, orang-orang tuh orang-orang itu pada baik dan mereka pada mau berhenti untuk ngebantuin si turis hilang itu. Jadi menurut aku salah satu tips yang paling penting adalah jangan mau bertanya, karena pasti orang New York mau bantu. Dan kalau misalnya mereka pun nggak tahu itu di mana, biasanya mereka juga effort untuk bantuin, misalnya nyari di Google Maps gitu. Ya intinya jangan malu bertanya ya Kak ya, dan Iya. yang pasti ya New York Citizen itu betul-betul sangat helpful banget lah pokoknya. Mm-mm. Oke, ada pertanyaan lagi. Oh, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Galih. Kalau case pencopetan ke turis gitu ada nggak Kak? Pencopetan pasti ada sih ya di seluruh dunia. Cuman aku sebenarnya aku jarang dengar sih, apa mungkin karena aku aja yang jarang dengar. Cuman mungkin di tempat-tempat rame ya kali, kayak Times Square gitu-gitu. Cuman aku belum pernah dengar yang kayak
besar banget gitu sih. Mungkin lebih ke ditipu sih kalau di New York, bukan dicopet. Kayak kalau di negara-negara Eropa kan banyak yang juga suka dicopetnya sama tukang ngamen gitu. Kayak pernah temen aku lagi di kereta gitu dicopet sama tukang ngamen. Tapi kalau misalnya di New York tuh jarang ada sih yang kayak minta-minta di subway. Cuman kayak kalau misalnya keretanya lagi penuh, mereka jarang masuk. Dan ini sih aku sendiri sih personally nggak pernah ngeliat dengan mataku sendiri turis dicopet gitu sih, jadi aku kurang tahu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, oh belum ada lagi, atau ada lagi yang mungkin mau bertanya langsung kakak-kakak sekalian sebelum kita lanjut? Oh belum ada, oh gitu lanjut aja dulu kali Kak Matahari, silakan. Oke, jadi selanjutnya ini Bryant Park. Ini salah satu park terkenal juga di New York. Size-nya emang nggak terlalu sebesar Central Park sih, ini tergolong kecil, tapi tetap menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi sama New Yorkers atau turis-turis, mainly karena di dekat Bryant Park ada New York Public Library. Ini salah satu ikon juga di New York. Dalamnya tuh kayak apa? Library kayak di film Harry Potter, kayak Hogwarts. Terus kalau misalnya musim dingin di lapangan ini suka ada bazar-bazar gitu, bazar-bazar local market, lucu-lucu banget, tapi agak sedikit mahal tapi tetap lucu untuk dilihat-lihat. Dan mereka ada ice skating. Yang spesial tentang ice skating di Bryant Park itu kalau misalnya kita punya skate sendiri gratis. Jadi itu enak, banyak orang yang kesini karena biasanya orang New York pada punya skate sendiri, jadi banyak yang milih untuk skating di Bryant Park karena gratis kalau punya skate sendiri. Kalau misalnya mau rental tuh tergolong murah juga, $16 kalau lagi nggak high season. Kalau lagi high season 20 atau 30, dan itu tuh salah satu yang termasuk murah kalau di New York. Dan ini di tengah kota, jadi tuh great deal banget. Ini lagi musim panas, orang-orang kayak pada lounging di parknya, dan suka ada panggung gitu. Kalau ini NYPL, New York Public Library, lagi malam-malam. Ini suasananya enak banget, di sekeliling lampu-lampu, terus ada meja-meja kursi buat orang-orang duduk. Nah ini contoh panggungnya ini pas lagi summer, biasanya suka ada panggung konser gitu. Di Central Park juga kalau lagi summer suka ada konser-konser gitu. Nah, lanjutnya ini adalah 9/11 Memorial. 9/11 Memorial ini lokasinya di downtown. Di downtown tepatnya di dekat Wall Street. Nah, ini kan terkenal banget kan sejak September 11, Twin Tower yang ditabrak sama dua pesawat komersial yang di-hijack sama Osama bin Laden. Dan ini tuh proses untuk membangun kembali gedungnya dan membangun memorialnya tuh kurang lebih hampir 20 tahun. Nggak nyampe 20 tahun sih, aku nggak tahu tepatnya, cuman hampir 20 tahun. Dan mereka rebuild gedung WTC, tapi nggak di lokasi original location-nya WTC yang dulu tertabrak. Kalau original location WTC dulu tertabrak, ini di video ini dijadiin memorial. Dan ini masih
beton-beton asli, beton-beton asli, beton-beton asli gedung asli yang ditabrak itu. Ini museumnya, ini tuh beton asli. Gedungnya ini ada, ini kok nggak salah penanda, penanda penanda buat evakuasinya deh, yang ada huruf ini. Em, Museum ini gratis setiap hari Kamis, ya kalau nggak salah gratis setiap hari Kamis. Dan ini salah satu museum yang menurut aku historik dan emosional banget deh, emosional banget pas kita mengunjunginya. Kayak karena aku sendiri, aku pas 9/11 2001 aku tuh baru 3 tahun, jadi itu sebenarnya aku tuh kayak baru tahu tentang 9/11 tuh pas aku udah lumayan besar. Dan aku gak ingat apa-apa kan tentang, kayak kalau orang-orang Amerika tuh mereka kalau ditanya where were you or what were you doing on 9/11 2001, mereka tuh inget, saking historiknya itu event, orang-orang tuh inget mereka lagi ngapain, mereka lagi di mana, mereka lagi sama siapa. Nah, untuk orang yang kayak aku aja gak inget dan aku gak ada emotional attachment sama 9/11. Aku masuk ke museum ini benar-benar sedih banget, ngerasa ngerasa emotional ngelihat, karena ini semua tuh bahkan ada fire truck, asli fire truck yang digunakan untuk evakuasi orang-orang tuh ada di museum ini, benar-benar autentik. Dan sampai rekaman rekaman telepon pramugari ke suaminya pas mereka tahu kok mereka lagi dihijack, kan sempat ada pramugari yang nelpon suaminya, itu rekaman itu ada, rekaman pilotnya nyoba minta bantuan ke ATC Tower, itu semuanya ada. Dan bener-bener emosional, dan ini salah satu tempat yang keren banget yang ada di New York. Ini atasnya jadi tuh kayak ada, ini gedung WTC yang baru, namanya One World Observatory. Ini salah satu lokasi WTC yang lama. Jadi itu di sekelilingnya kayak dibikin memorial yang ada nama-nama orang yang meninggal, dan dalamnya kayak ada water fountain gitu. Dan ini pas setiap setiap tanggal 11 September di jam 10, nggak salah itu jam persisnya tower ini tertabrak, mereka ada memorial di sini. Dan biasanya kayak hari-hari biasa pun orang-orang banyak yang kesini untuk pay tribute, mereka naruh bunga, mereka naruh bendera, dan bahkan kayak orang-orang yang nggak kenal sama orang yang meninggal pun mereka tetap datang untuk ngedoain dan untuk berduka cita aja di situ. Ini salah satu tempat yang sangat emosional sih di New York. Dan karena kejadian 9/11 itu, jadinya daerah ini lebih diperketat penjagaannya. Jadi di sekitar sini tuh banyak naik polisi ngejagain. Oke, selanjutnya ini adalah Wall Street. Dan ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Nur Aupa. Kalau ke Patung Liberty itu akses paling gampang gimana? Berapa masuknya? Terus kalau mau skydining atau cari rooftop resto yang oke buat lihat New York malam-malam dari atas gimana? Untuk Liberty, ntar lagi kita kan di situ. Oke. Kalau rooftop resto itu di One World Observatory yang tadi aku bilang, si WTC itu, mereka ada observatory yang ngeliat New York dari atas, selain Rockefeller dan Empire State. Tapi kalau nggak salah bedanya si One World Observatory ini bisa sambil makan deh. Aku harus research lagi, tapi ini karena baru jadi aku belum pernah ke situ. Tapi ini salah satu tempat yang terkenal juga.
dan atau di sekitar Times Square kan banyak hotel-hotel tinggi. Nah, itu biasanya hotel kayak hotel Marriott yang aku tahu pasti ada. Hotel Marriott di Times Square, di paling atas tuh mereka ada eh, restoran. Nah, di restoran itu lucunya restorannya yang bisa muter gitu loh, kalau kalian tahu. Jadi kita duduk makan terus kayak lantainya tuh muter. Jadi itu kita bisa sambil makan kita bisa ngelihat ke bawah, bisa ngelihat Times Square itu. Dan untuk ke situ nggak harus nginep, jadi kita bisa makan di situ tanpa nginep. Oke, terima kasih Kak. Nanti untuk Liberty kita masih lanjut berarti ya. Iya, habis ini. Oke. Oke, ini adalah Wall Street. Jadi Wall Street kan juga salah satu tempat yang terkenal. Um, di ini ada New York Stock Exchange. Dia pastinya agak kayak di gang gitu sih, di gang yang kayak gini. Dan kalau misalnya Christmas, dia suka ada Christmas tree. Ini juga salah satu tempat yang dijaga ketat sama polisi. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Aku pun nggak pernah masuk, tapi aku tertarik banget untuk melihat ke dalam. Terus juga ada charging ball di dekat sini. Dan ini kalau bisa lihat nih kayak gang gitu. Ada gereja, ada katedral. Um, ini juga walaupun cuman bisa lihat dari luar, tapi banyak juga turis yang suka kesini sih untuk foto-foto. Karena kan New York Stock Exchange salah satu tempat yang terkenal, bisa dilihat kayak rame banget. Dan biasanya kalau di New York tuh kalau misalnya um, mau Christmas kan ada Christmas tree. Nah, tree lighting tuh salah satu tradisi yang cukup terkenal di New York. Kayak ini di depan NYSE ada tree lighting, dan setiap tree lighting tuh ada konser dan diliput sama TV. Dan salah satu tempat lain juga di Rockefeller Plaza. Di Rockefeller Plaza juga ada salah satu Christmas tree yang terkenal di New York, dan setiap kali tree lighting itu rame banget. Bahkan kayak ada restoran di sekitarnya, mereka open table bisa $1.000 sendiri, padahal cuman ngelihat tree lighting. Bahkan itu kayak bukan lagi Christmas gitu loh, tree lighting itu bulan November. Jadi saking emang tradisinya tuh orang-orang pada rame-rame ke situ. Dan waktu itu aku pas Christmas, pas banget Christmas aku ke sana. Itu salah satu keputusan terburuk yang pernah aku buat sih. Karena rame, nggak bisa jalan, dan aku terpisah sama teman-teman aku. Jadi kayak mending, dan aku nggak bisa ngeliat apa-apa juga, jadi mending aku kesana di hari yang lain gitu loh, daripada aku Christmas dan nggak bisa lihat apa-apa. Ini di Rockefeller Plaza aku, oh ini ya, ini salah satu observatory-nya. Aku lebih suka ini Empire State yang depan sini. Aku sendiri aku lebih suka uh, Rockefeller Plaza sih view-nya, karena mereka nggak ada pagar-pagar gitu. Kalau Empire State tuh mereka ada pagar-pagarnya, jadi kayak aku kurang menikmati. Kalau Rockefeller Plaza open space, walaupun anginnya kencang banget, tapi lebih enak untuk dinikmati. Ini pohonnya tuh di sini, pohonnya di sini. Dan ini di sekitar sini ada Radio City Music Hall sama ada NBC Studios. Mas Ferdi kayak ada pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya Oh iya, ini belum enggak, ada bukan sih. pertanyaan. Hah? Iya, bukan pertanyaan ternyata. Iya, jadi di sekitar Rockefeller Center Oh tuh ya. ada bendera-bendera gitu. Biasanya emang bendera bendera negara-negara. Sorry, ini dalam Rockefeller Center. Cuman toko-toko gitu. Tapi iya, di sekitar Rockefeller Center tuh ada bendera-bendera, biasanya bendera-bendera negara. Nah,
negara-negara, atau kalau lagi Christmas mereka gantinya jadi bendera gold sama silver. Atau kalau lagi 4th of July bendera Amerika semua. Nah, di bawah sini tuh restoran. Tapi kalau misalnya winter dijadiin ice skating rink. Ini kecil banget dan ini salah satu ice skating rink yang mahal di New York. Jadi aku rada kurang rekomen. Yang mending di tempat lain aja. Ini di Central Park yang lebih besar atau sekalian di Bryant Park. Dan ya ini pohonnya tuh kalau Christmas, sorry pohonnya di sini. Iya pohonnya di sini. Di belakang sini. Oke. Nah, sekarang Statue of Liberty. Jadi ini petanya. Ini tadi WTC di sini, ini Manhattan di sini, WTC di sini. Nah, untuk ke Liberty Island, kita harus naik ferry dari Battery Park. Dan ke Battery Park itu gampang banget, bisa naik subway atau kalau misalnya emang nginepnya di dekat situ, biasanya orang-orang jalan kaki. Dan ini park juga, jadi kalau summer lively banget, banyak orang-orang yang main, banyak orang-orang yang piknik juga di situ. Tapi ya ini ferry-nya ke sini. Rutenya ke Liberty Island dan ke Ellis Island. Ellis Island tuh tempat dulu orang-orang imigran datang ke New York, mereka masuknya lewat Ellis Island. Kayak dari Eropa, mereka naik kapal, mereka masuknya lewat Ellis Island. Nah, setahu aku tuh ada beberapa ferry yang berbeda. Jadi nggak semua ferry tuh stop di Liberty Island. Ada ferry yang cuma ngiterin doang dan nggak berhenti di islandnya, terus balik lagi ke Manhattan. Tapi ada juga yang berhenti. Nah, aku nggak pernah naik, tapi aku pernah datang ke parknya. Jadi untuk harganya adalah ini. Ferry-nya biasanya kita bayar sekitar $20. Terus kayak ini tournya udah included, audio tournya udah included. Tapi kalau misalnya untuk Alice Hospital harus bayar lagi $40. Dan ini tuh biasanya harganya belum sama tax. Tax di New York State tuh 8,75%. Nah ini. Biasanya kalau summer dia rame. Nah, ini kan di website-nya ada tulisan beware of third party ticket vendors. Tapi biasanya kalau misalnya kita beli di Groupon, itu harga tiketnya jauh lebih murah. Bisa jauh lebih murah dari ini. Tapi emang kita harus hati-hati untuk memilih memilih tiket, beli tiketnya di mana sih. Nah, iya, ada ferry yang gratis tapi lihat Liberty dari jauh. Itu biasanya ferry-nya ke Staten Island. Jadi kita cuman pass through doang. Terus ini ada yang nanya tentang sejarah Liberty. Sejarah singkatnya aja sih, karena aku juga nggak pernah ngubek-ngubek lebih dalam. Jadi setahu aku tuh Statue of Liberty adalah hadiah dari Prancis buat Amerika. Dan dia dibawanya dari pakai ferry. Dan Liberty tuh, nah ya, dia tuh besar, sangat-sangat besar. Oh ya, ini schedule ferry-nya berbeda tiap season, karena kan kalau misalnya seasonnya dingin, seasonnya kayak fall atau winter, last ferry-nya mereka lebih siang, terakhirnya lebih siang, karena kalau malam-malam kan udah dingin banget. Kayak bahkan summer aja untuk ke situ tuh, untuk di islandnya tuh dingin banget. Jadinya makanya mereka tutup lebih awal. Oh ya, ini terus mereka buka setiap hari kecuali pas lagi corona, dan Thanksgiving, first Thursday di November sama Desember 25.
apa namanya, maaf aku kurang tahu lebih dalam tentang sejarah Liberty karena aku juga gak pernah cari tahu. Jadi aku cuma tahu itu doang sih. Liberty itu hadiah dari Prancis, kalau nggak salah, buat Amerika. Terus di Ellis Island itu, uh, Ellis Island tuh apa namanya, port entry-nya orang-orang dulu pakai ferry dari Eropa ke Amerika. Dan setahu aku juga kebanyakan orang Prancis yang datang ke Amerika. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang tiket dan schedule Liberty Island, bisa ke nps.gov. Terus ini website National Park Service. Terus tinggal dicari aja, di search Liberty. Ini websitenya Amerika, semua parks di Amerika. Jadi tinggal search aja Find the Park New York, terus Liberty Island. Oke. Sekarang kita ke Brooklyn. Aku nggak terlalu banyak ngejelasin tentang Brooklyn sama Queens dan Staten Island dan Bronx karena nggak banyak turis spot sih di situ. Dan turis-turis juga jarang pada ke situ karena rata-rata sih cuma perumahan atau enggak kantor atau kampus. Nah, tapi di Brooklyn, di bagian bawah Brooklyn, ada New York Aquarium dan ada Brighton Beach dan juga ada Coney Island Luna Park. Nah, Luna Park ini tuh ini kayak Dufan New York, tapi lebih banyak permainannya. Yang terkenal ini ada Ferris wheel-nya. Ini Ferris wheel terkenal di Coney Island. Dan ini kalau misalnya summer, ini view-nya diambil dari si Wonder Wheel-nya. Ini kalau bisa lihat kalau summer benar-benar penuh banget beach-nya. Karena orang Amerika tuh suka ke beach. Dan kayak di New York, ini salah satu beach yang termasuk bagus di New York City dan deket banget. Ya cuma naik subway dan nyampe sini. Dan kayak banyak mainan-mainan kecil, anak kecil. Kayak karnival gitu deh. Ini salah satu roller coaster terekstrim dan tertinggi di New York, namanya Thunderbolt. Ini benar-benar lurus, kita lurus, terus jadi puter-puter. Ini cepet banget naik, ini kayak cuma 5 menit gitu, jadi lamanya tuh antrinya sebetulnya. Tapi seru banget. Ini juga ini ada roller coaster yang jadi kita kayak Superman, jadi kita tiduran. Itu unik banget menurut aku, karena nggak semua theme park ada itu. Dan buat anak kecil juga banyak mainan, ini helikopteran, terus tadi ada merry-go-round. Seru banget deh. Amerika tuh lumayan terkenal sama ininya, apa, karnival kayak gini. Dan ini karnival permanen yang ada di New York, walaupun cuma gak buka all year round gamesnya, tapi ini di permanen spot itu. Ini di sebelah kanan ada roller coaster kayu, ini roller coaster kayu tertua di New York, namanya Cyclone. Agak kurang seru sih karena roller coaster kayu, cuman historik aja. Ini Wonder Wheel-nya. Itu kayak di Dufan sih ya. Lucunya ini mereka kayak ada beberapa layer gitu. Cuman kayak intinya tuh sama aja kayak di Dufan sih. Nah ini. Oke. Terakhir, aku cuma maaf, ada. Apakah ini pertanyaan? Iya, Brighton Beach namanya sama seperti di Aussie. Iya, benar. Di Aussie juga ada Brighton Beach. Roller coaster kayu hampir setahu aku di semua theme park di Amerika yang bukan kayak theme park kayak Disneyland gitu tuh kan berbeda. Kayak theme park otentik gitu atau state fair
itu biasanya emang suka ada roller coaster kayu sih. Tapi kayak kalau misalnya di state-state lain, kayak contohnya di Washington State, mereka state fair-nya tuh eh cuman beberapa hari, kayak cuman sebulan atau bahkan kurang dari sebulan. Jadi tuh mereka harus ngebangun dan ngancurin lagi. Tapi kalau misalnya di New York, di Luna Park ini, dan Luna Park juga ada di Australia, di Sydney. Di Luna Park ini emang permanen aja ada gitu di situ. Nah, terakhir, ini Queens, ini daerah yang tadi aku bilang yang ada apartemen $400. Cuman aku belum memverifikasi kebenaran itu sih. Cuman aku rada percaya-percaya aja sih sebetulnya. Walaupun ada sedikit gak percaya, cuman percaya karena dia bilang dia tinggal sama 5 orang. Jadi kayak 5 kali 4 kan udah $2.000. Jadi ya mungkin aja. Nah, ini Queens yang bisa dilihat. Nah, di sini tuh lokasi airport JFK dan LaGuardia di daerah Queens ini, di Borough Queens. Ini perumahan dan biasanya tuh lebih banyak macam-macam orang berbagai keluarga negaraan yang tinggal di sini. Kayak misalnya ada ini di sini tuh ada Upi Jaya. Upi Jaya itu restoran Indonesia, restoran Padang Indonesia gitu. Tapi deket sini juga ada kayak daerah yang kalau kita ke sana tuh kita kayak lagi ada di Ukraine. Tapi kalau kita naik subway ke tempat lain, tiba-tiba kita kayak ada daerah kayak lagi di Chinatown atau di Cina gitu. Yaitu Queens tuh lumayan beragam juga. Kayak ini kan Upi Jaya restoran Indonesia, di sebelahnya ini salon Korea. Terus di sini ini apa namanya, gereja. Ini gereja. Terus ada gereja Indonesia juga di sini. Jadi kayak rumah, bentuknya kayak rumah tapi tulisannya Indonesian, gereja Pentakosta kalau nggak salah. Nah, ini di New York ada 2 yang autentik Indonesia, ada 2 restoran, namanya Upi Jaya sama Bali Kitchen. Kalau Bali Kitchen tuh lokasinya di Manhattan dan lebih kecil. Kalau Upi Jaya tuh lumayan besar dan dia konsepnya kayak rumah makan Padang tapi isi makanannya nggak cuma Padang. Dan dia yang jaga di situ orang Indonesia gitu. Kecil sih sebetulnya kalau bisa dilihat. Kayak mejanya dikit, cuman yang di Manhattan lebih kecil lagi. Dan ini makanannya benar-benar makanan Indonesia. Oh ya maaf, lagi puasa, aku juga lagi puasa. Jadi semua Sudah mau buka? Iya udah mau buka. Harga bensin di sana berapa? Aduh aku lupa. Aku nggak pakai mobil, tapi aku pernah rent mobil, cuman aku lupa isi bensin berapa. $3 deh kalau nggak salah. Apa itu kemurahan ya? Aku lupa karena aku kayak isi bensin cuma pernah sekali di New York sini. Aku lupa. Coba. Kok sekarang lagi turun sih karena corona. Jadinya dia 200 sen per galon. Ya, New York City metropolitan area. Dan kalau di New York tuh kalau punya mobil, selain pajak mobil, harus bayar pajak SIM-nya. Tapi kalau kayak aku punya SIM tapi aku nggak punya mobil, jadi aku nggak usah bayar pajak SIM-nya. Tapi kalau saya punya mobil, ada pajak tambahan gitu. Dan New York tuh udah benar-benar crowded. Jadi banyak orang yang memilih untuk tidak punya mobil. Tapi ya sih, kalau misalnya di New York emang tidak direkomendasikan untuk naik mobil. Lebih paling ya naik taksi, cuman naik
Uber gitu, tapi mahal. Jadi menurut aku untuk merasakan New York kayak mending naik bus atau subway sih. Kalau pengen sambil lihat-lihat naik bus, kalau misalnya pengen ngerasain jadi orang New York naik subway. Di UP Jaya masak orang-orang Indo juga, iya masak orang-orang Indonesia. Em, yang jadi kasirnya sih sempat ada Caucasian, sempat ada bule, tapi yang masak sih orang Indo. Kalau di Bali Kitchen aku kenal personally sama orangnya, dia dia orang Indo tapi dia hire hire orang Amerika juga buat jadi chefnya. Jadi kalau misalnya di Bali Kitchen itu campur yang masak orang Indonesia sama orang Amerika, tapi kok di itu Jaya orang Indonesia. Dan bener-bener rumahan banget. Makanannya makan rumahan banget. Idealnya ambil liburan berapa lama untuk keliling semua daerah di sana? Seminggu. Kemarin teman aku visit dia 10 hari, lumayan bisa keliling keliling banyak tempat sih. Emang pasti agak susah untuk ke semua tempatnya specifically, tapi 10 hari menurut aku untuk New York cukup lah, bahkan sedikit lama, sekitar 7-10 hari lah. Oke, permisi Kak Matahari, ini satu pertanyaan lagi mungkin ya, karena waktu Iya. kita udah mau berbuka puasa juga gitu ya. Satu pertanyaan lagi Ini dari Kak Amel ini mungkin. iya, Subway New York challenging. Iya, menurut aku pas pertama tinggal di sana sendiri lumayan challenging sih, dan aku lumayan sering hilang karena aku suka salah arah, naik kereta yang benar tapi aku salah arah, jadi harusnya ke downtown tapi ke uptown. Dan crowdednya iya sama kayak KRL, bener-bener persis banget lah kayak KRL. Kalau misalnya lagi high season sorry, lagi apa, peak hours, kayak orang pergi kantor pulang kantor itu ramenya bener-bener dempet-dempetan sampai nggak bisa nafas, dan mereka tuh maksain masuk gitu walaupun udah nggak muat, tapi kayak ya udah pengen cepet-cepet pulang. Oke, kalau gitu mungkin kita sudahi dulu kali ya untuk ini. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut lagi, nanti saya akan boleh langsung nanya ke Kak Matahari, boleh ya saya kasih Boleh. Iya. kontaknya nanti via email langsung ke Iya, boleh. yang hadir di sini. Nah, jadi untuk berikutnya kita mau foto bersama dulu nih kakak-kakak. Jadi tolong dong kakak-kakak buka dulu kameranya, kita mau foto bersama.